Warga di sekitar lereng Gunung Merapi diminta segera mengungsi menyusul penetapan status awas Merapi yang mulai berlaku hari ini. 11 orang diduga tewas tertimbun tanah longsor di kawasan perkebunan Cipatat, Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, saya Ines Sujono. Aktivitas Gunung Merapi mengawali laporan kami hari ini. Pemirsa, inilah seputar Indonesia. Status Gunung Merapi kini ditingkatkan menjadi awas yang berlaku hari ini. Atas dasar status ini, warga yang bermukim di sekitar lereng Gunung Merapi wajib mengungsi dan menghentikan seluruh aktivitas di sekitar alur aliran sungai dekat kawasan Merapi. Dalam 2 hari terakhir, aktivitas gempa dan guguran lava pijar Gunung Merapi meningkat tajam dengan frekuensi mencapai lebih dari 200 kali per hari. Awan panas juga terjadi secara beruntun lebih dari 7 kali sejak Jumat malam hingga Sabtu dan diperkirakan dapat memicu awan panas yang lebih besar lagi. Atas dasar kriteria ini, Badan Penelitian dan Penyelidikan Teknologi Kegunung Apian BPPTK mengubah status Gunung Merapi. Sehubungan dengan itu, maka dinyatakan bahwa status aktivitas Gunung Merapi dinaikkan dari siaga menjadi awas terhitung mulai tanggal 13 Mei 2006 pukul 08.30. Dengan status awas, Pemkab Sleman, Magelang, Klaten direkomendasikan untuk segera mengevakuasi penduduk di sekitar lereng Merapi. Kedua, penduduk yang wajib diungsikan terutama di sepanjang alur aliran sungai, yakni di sektor selatan tenggara dengan radius 8 km dari puncak Merapi, sektor barat daya barat dengan radius 10 km, dan sektor barat di radius 8 km dari puncak Merapi. Ketiga, warga diharuskan menghentikan seluruh kegiatan di sekitar alur sungai. Keempat, warga diperintahkan untuk mentaati ketentuan petugas dalam upaya penyelamatan diri. Dan terakhir, komunikasi dan koordinasi ditingkatkan dengan BPPTK untuk mengantisipasi meluasnya kejadian awan panas ke arah lainnya. Awas adalah level tertinggi aktivitas gunung berapi yang menandakan Gunung Merapi sewaktu-waktu bisa memuntahkan lava pijar dan awan panas berbahaya dan mematikan. Suhu awan panas bisa mencapai 450 derajat Celcius dan materialnya berupa debu, batu, dan gas beracun. Hingga Sabtu siang masih terjadi guguran lava pijar yang diikuti awan panas secara terus-menerus. Tim Liputan Koresponden RCTI melaporkan. Pemirsa, pantauan RCTI sepanjang Jumat malam hingga Sabtu dini hari, guguran lava pijar disertai awan panas Gunung Merapi memang meningkat tajam. Aktivitas lava pijar ini bahkan mencapai puncaknya sekitar pukul 4.30 dini hari tadi. Lava pijar Gunung Merapi Sabtu dini hari pukul 4 meluncur ke arah selatan ke hulu Sungai Boyong dengan jarak sekitar 1,6 km disertai awan panas. Aktivitas lava pijar Gunung Merapi semakin membesar hanya dalam waktu setengah jam dari pertama kali meluncur pukul 4 waktu Indonesia Barat. Awan panas juga terlihat jelas berhembus dari puncak Merapi ke arah Geger Buaya, Kali Boyong, dan Sungai Kerasak, Gardu Pandang Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Sabtu dini hari. Aktivitas Merapi hari Sabtu ini meningkat signifikan dibanding hari-hari sebelumnya. Titik api dan lava pijar terlihat di hampir semua bagian kubah lava baru. Tim Koresponden RCTI melaporkan. Mbah Marijan atau Raden Ngabehi Suraksohargo masih tetap tidak bersedia mengungsi meski Gunung Merapi sudah berstatus awas. Padahal rumah Mbah Marijan tidak jauh dari Sungai Gendol, jalur luncuran awan panas.
Mbah Marijan alias Raden Ngapei Suraksohargo sepanjang hari Sabtu tetap tinggal di rumahnya pada saat sebagian warga lereng Merapi sibuk bersiap mengungsi setelah status Merapi menjadi awas. Rumah Mbah Marijan di Dusun Kinahrejo termasuk daerah rawan bencana Merapi karena jaraknya hanya sekitar 6 km dari puncak Gunung Merapi. Sungai Gendol di sebelah timur rumahnya merupakan jalur luncuran awan panas. Juru kunci Gunung Merapi ini masih sempat bercanda dengan keluarganya. Bahkan ketika aparat dari kepolisian untuk kesekian kalinya membujuknya untuk turun, Mbah Marijan memilih tetap di atas. Bujukan Kepala Desa Umbul Harjo pun tidak membuahkan hasil. Mbah Marijan mengatakan ia harus tetap di rumah untuk menjalankan tugas sebagai juru kunci Gunung Merapi. Menerima tugas itu namanya itu ya kewajiban, semua itu mungkin meminta supaya keselamatan itu tidak ada apa-apa. Begitu. Jadi sikap Mbah tetap ada di sini, Mbah? Tetap berada di sini, Mbah? Turun atau iya, tidak turun. Terus Sementara itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan Mbah Marijan maupun warga di sekitarnya wajib mengungsi pada tahap ini. Warga yang turun salahnya sendiri. Yang penting kan kita akan mencoba. Mbak Marijan gimana Sultan? Ya, Mbak Marijan turun. Harus turun semua. Sekarang masalahnya dia di jarak berapa? Yang penting 6 km. Tapi dia nunggu perintah. Apanya? Mbak Marijan. Ya, Mbak. Itu kan urusan dia. Pokoknya harus turun. Dia mau turun enggak, Pak? Enggak, kalau enggak ya sudah risikonya sendiri. Selama ini Mbah Marijan memang menjadi panutan warga sekitarnya. Jika Mbah Marijan belum turun, warga Dusun Kinahrejo juga belum bersedia mengungsi. Sementara itu warga Kinahrejo hingga kini tampak berkumpul di simpang 3 kampungnya. Warga baru bersedia mengungsi jika Gunung Merapi benar-benar meletus. Menurut warga, sepanjang sejarah, dusun berpenduduk sekitar 200 jiwa ini belum pernah diterjang awan panas pada gunung meletus. Sigit Burwita dan Sarjono melaporkan. Menyusul penetapan status awas Merapi, ratusan warga lereng Merapi sejak pagi tadi dievakuasi ke barak-barak pengungsian. Mereka mengungsi dengan sukarela setelah mendengar suara gemuruh dan melihat secara langsung awan panas dari puncak Merapi. Menggunakan truk, tim evakuasi hari Sabtu sejak jam 11 pagi mulai sibuk mengevakuasi ratusan warga Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang menuju tempat pengungsian sekitar 18 km dari desa. Warga yang hamil dan sakit diangkut menggunakan ambulan. Hingga sore tercatat 468 jiwa menempati barak-barak pengungsian. Pengungsi yang berasal dari Kecamatan Serumbung yang juga sudah dievakuasi ke balai desa setempat, sedangkan untuk warga dari Dusun Kaliurang semuanya telah dievakuasi. Sementara itu, pengungsi di Kabupaten Sleman berjumlah 4.152 jiwa berusia produktif dan sebagian besar berjenis kelamin wanita. Para pengungsi ini berasal dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan, ditampung di 15 barak yang berada di 3 kecamatan tersebut. Para pengungsi ini diangkut menggunakan 250 kendaraan seperti bus dan mobil angkutan. Sedangkan para pengungsi laki-laki memilih tetap berada di rumah mereka masing-masing untuk berjaga-jaga. Para pengungsi ini mengaku mereka rela mengungsi tanpa adanya paksaan dari petugas karena telah mendengar bunyi gemuruh dan melihat langsung luncuran awan panas dari puncak Merapi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkab Sleman telah menutup jalan menuju desa-desa yang berada di puncak Merapi. Pemkab juga melarang petugas menuju ke desa tersebut kecuali petugas dan wartawan yang memakai tanda pengenal khusus. Tim koresponden RCTI melaporkan dari Yogyakarta. Para Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri 8 negara berkembang atau D8 sore ini di Nusa Dua Bali menandatangani 2 perjanjian kerjasama. Nantikan laporannya sesaat lagi. 11 orang diduga tewas tertimbun longsoran galian pasir di lahan milik PT Perkebunan Nyalindung di Kecamatan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hingga Sabtu sore belum ada satupun korban yang berhasil dievakuasi. Peristiwa longsor terjadi Sabtu pagi sekitar pukul 8.30 di lahan milik PT Perkebunan Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Longsornya tebing pasir setinggi lebih kurang 40 meter tersebut menyebabkan 11 pekerja yang sedang menggali pasir tertimbun dan diduga tewas. 2 truk pasir serta 3 eskavator yang sedang berada di lokasi tambang ikut tertimbun longsoran tanah sedalam lebih kurang 12 meter. 3
Tim evakuasi gabungan yang berasal dari Polresta Cimahi serta TNI dibantu warga setempat menggunakan 4 eskavator langsung berusaha melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Seorang saksi Tony yang juga operator eskavator mengatakan sebelum terjadi longsor, ia berada di atas tebing melihat longsoran tanah kecil sebanyak 2 kali. Tadinya udah tahu ya mau longsor itu, cuman dikira nggak bakal gede. Pertama longsornya kecil kan, ini 2 kali longsoran, Pak. Terus yang kedua longsornya yang paling gede, sampai bisa orang nggak bisa lari lagi. Akibat longsoran tanah yang cukup dalam, lebih kurang 12 meter, hingga Sabtu sore tim evakuasi belum berhasil mengevakuasi 1 korban pun. Dandim 0609 Hardi Karnaedi yang memimpin evakuasi mengatakan pencarian korban akan dilakukan dalam 1 hari. Sedangkan jumlah pasti korban hingga kini masih dalam pendataan. Sementara itu pihak Polresta Cimahi hingga saat ini masih mengusut izin dari penambangan pasir tersebut. Koresponden Ilmi Hatta dan Agus Sigit melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Para Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri 8 negara berkembang atau D8 sore ini di Nusa Dua Bali menandatangani 2 perjanjian kerjasama. 2 perjanjian kerjasama perdagangan KTT D8 atau 8 negara berkembang meliputi kerjasama preferensi perdagangan serta bantuan administrasi kepabeanan antara negara D8. Selain itu, salah satu hasil konferensi tingkat tinggi KTT D8 adalah pemberian visa on arrival bagi pebisnis dari negara-negara anggota D8. Penandatanganan kedua perjanjian yang disaksikan 6 kepala negara anggota D8 di Nusa Dua Bali ini ditujukan untuk meningkatkan volume perdagangan antar negara anggota D8, yakni Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mesir, Pakistan, Turki, Nigeria, dan Iran. Sebelum KTT D8 ditutup malam ini, 6 kepala negara yang hadir akan menandatangani Deklarasi Bali yang memuat pernyataan keprihatinan terhadap masalah utang negara-negara berkembang, krisis minyak dan energi, serta ancaman seperti flu burung dan HIV/AIDS. Laporan pro kontra seputar penghentian kasus hukum mantan Presiden Soeharto akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Seputar Indonesia. Puluhan massa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia KAMI Surabaya hari ini menggelar aksi demo di depan Gedung Negara Geraha Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengecam Jaksa Agung yang menghentikan penuntutan terhadap mantan Presiden Soeharto. Massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMI Surabaya, Jawa Timur hari Sabtu mengecam kebijakan Jaksa Agung yang mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKPP terhadap mantan Presiden Soeharto. Para pengunjuk rasa menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan masih berkuasanya rezim Orde Baru. Aksi diawali dengan penggambaran tokoh mantan Presiden Soeharto yang membawa seekor ayam jantan yang disimbolkan sebagai Jaksa Agung dinaungi payung warna kuning menggambarkan Orde Baru menginjak-injak pocong sebagai simbol reformasi. Dalam aksinya, pendemo juga membagi-bagikan selebaran berisi seruan untuk menyelamatkan reformasi. Mereka juga mengingatkan kembali untuk mengobarkan semangat reformasi yang diperjuangkan para mahasiswa. Aksi berlangsung sekitar 2 jam, berlangsung damai dan berakhir para pendemo meninggalkan Jalan Gubernur Suryo. Stefan Mestoko dan Ibnu Batuta melaporkan dari Surabaya. Meski sudah diumumkan oleh Kejaksaan Agung Jumat kemarin, kuasa hukum mantan Presiden Soeharto O.C. Kaligis mengatakan pihaknya belum menerima surat keputusan penghentian perkara atau SKPP kasus korupsi Presiden kedua RI itu. Karena itu, O.C. Kaligis mengatakan ia akan mendatangi Kejaksaan hari Senin pekan depan untuk menanyakan dan mengambil SKPP atas pencabutan perkara mantan Presiden Soeharto. O.C. Kaligis juga yakin perkara ini akan ditutup oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, keterangan pers Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh di sejumlah media luar negeri memperkuat kepastian penghentian perkara mantan Presiden Soeharto. Sementara mengenai keberadaan 7 yayasan milik Soeharto, menurut Kaligis pihaknya mempunyai bukti-bukti dan hasil audit yang menunjukkan tidak adanya penyimpangan. Apalagi dengan adanya pencabutan perkara, Kaligis yakin secara otomatis perintah penyitaan juga dicabut. Dan tidak, itu kan diaudit semua.
Dan day-to-day operation bukan oleh Pak Harto kan, ada ketua dan bendahara. Jadi kita ngomong secara jernih lah. Jadi Bapak bisa memastikan bahwa 7 yayasan itu asetnya tidak akan diganggu gugat, ya, tidak akan disita oleh negara? Case close berarti itu juga termasuk semua penyitaannya juga dicabut. Kalau case close, apa nanti yang mau dibuktikan kalau case close? Sementara itu, pengumuman Kejaksaan Agung mengenai surat keputusan penghentian perkara SKPP kasus korupsi mantan Presiden Soeharto menuai berbagai pendapat dari kalangan praktisi hukum. Ada pendapat yang menyetujui penerbitan SKPP ini, namun ada juga yang menilai penerbitan SKPP merupakan intervensi pemerintah yang seharusnya tidak terjadi. Surat keputusan penghentian perkara SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terhadap kasus mantan Presiden Soeharto memunculkan pandangan berbeda dari para ahli hukum. Menurut pakar hukum Harkristuti Hakrisnowo, SKPP bisa diberikan jika tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan kasus pidana, dan perkara ditutup demi hukum. Namun Harkristuti mengatakan, meski Kejaksaan Agung menyatakan kasus itu ditutup demi hukum, namun bukan berarti kasus berhenti sepenuhnya. Katakanlah bahwa Soeharto tidak bisa diproses, tapi kan banyak sekali untuk kasus yayasan, ya. Tapi kan banyak sekali kasus-kasus lainnya, termasuk kasus yayasan yang bisa diteliti, yang bisa ditrasir siapa-siapa saja yang terlibat. Harta negara mana saja yang kemudian dapat diambil kembali berdasarkan proses hukum ini kan. Harkristuti juga mempermasalahkan mengapa Kejaksaan Agung menyatakan tidak bisa menuntut para pengurus yayasan dengan anggapan mereka hanya mengikuti perintah ketua yayasan. Menurut Harkristuti, keputusan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Tanggapan serupa juga dikeluarkan praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Menurutnya, penerbitan SKPP wajar, namun hanya berlaku terhadap diri Presiden kedua RI ini. SKPP juga hanya berlaku bagi kasus dugaan korupsi. Artinya, Kejaksaan Agung dapat melakukan penuntutan terhadap Kroni Soeharto, termasuk pengurus ke-7 yayasan dalam kasus dugaan korupsi maupun kasus lain. Nah, di sini tentu sudah ada gitu indikasi, sudah ada bukti-bukti, dan sudah ada saksi-saksi. Nah, sebagian dari bukti-bukti ini bisa juga dipakai untuk para kroni, para pengurus yayasan yang lain. Dana dugaan korupsi dari 7 yayasan senilai 1,7 triliun rupiah dapat kembali ke pemerintah dengan mudah asal ada penyerahan sukarela dari pihak keluarga atau kroni Soeharto. Bila tidak, Kejaksaan dapat menuntut pengembalian dana dugaan korupsi melalui proses peradilan. Berbeda dengan Harkristuti dan Todung, praktisi hukum Adnan Buyung Nasution mengemukakan penerbitan SKPP ini mencerminkan intervensi dari badan eksekutif negara termasuk Presiden. Seharusnya Presiden tidak dapat ikut campur dalam masalah hukum yang sedang berlangsung prosesnya. Adnan mengatakan Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung seharusnya menolak tegas intervensi Presiden dalam penghentian kasus hukum mantan Presiden Soeharto, karena campur tangan eksekutif akan merusak tatanan budaya hukum di Indonesia. Jika Presiden atau eksekutif tetap memaksa, maka Jaksa Agung dan Ketua MA harus memiliki sikap moral dengan mundur dari jabatannya. Nah, kalau mereka mau teruskan juga mengambil satu sikap keputusan, maka kedua petinggi hukum ini, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung harusnya mengundurkan diri, mengatakan tidak ikut serta dan tidak bertanggung jawab. Untuk itu, menurut Buyung, harus ada tindakan yang mempra-peradilan Jaksa Agung yang mengeluarkan SKPP. Tim Liputan RCTI melaporkan. Hari ini tepat 8 tahun lalu terjadi tragedi Mei di ibu kota. Bagaimana keluarga korban kerusuhan menyikapinya? Kami sajikan selengkapnya sesaat lagi. Mengenang tragedi Mei 8 tahun lalu, puluhan keluarga korban kerusuhan hari ini melakukan doa bersama dan tabur bunga di Klender, Jakarta Timur. Mereka berharap pemerintah dapat menuntaskan kasus hukum kerusuhan Mei 98. Kesedihan mendalam masih dirasakan Murni. Putra ketiganya, Agung Tripurnawan, adalah salah satu korban kerusuhan Mei 1998. Hingga kini Murni sekeluarga belum mengetahui di mana jasad Agung dikubur. Murni hanya yakin Agung yang saat itu duduk di kelas 3 SMP tewas akibat peristiwa amuk massa yang membakar sebuah mal di Jakarta Timur ini. Cuman ingat anak saya udah gede, udah tinggal nyuruh.
Siapa nama anaknya Ibu, mohon maaf? Agung Tripurnaan Ben Walino. Agung Bu ya? Iya. Meninggal usia berapa? Meninggal ya? SMP kelas 3, udah tinggal nyuri, ya Allah, udah gede banget. Meninggal di mana, di sini Bu? Iya, pamitnya mau minjem buku. Nggak pulang lagi udah. Ya Allah. Karena Ibu mengharap Kesedihan juga dirasakan puluhan keluarga korban lain yang menghadiri acara doa dan tabur bunga dalam peringatan tragedi Mei 1998 ini. Mereka berharap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menuntaskan kasus kerusuhan Mei 1998 dengan menegakkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Endi Saputra dan Musjaya melaporkan. Ya, pemirsa, berakhir sudah seputar Indonesia hari ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa.